Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sustianingsih. Kepadanya disilakan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara FGD. FGD ini singkatan dari Focus Group Discussion. Baiklah, hadirin, acara Focus Group Discussion saya serahkan kepada Bapak Setia Ari Nugraha, Sarjana Hukum. Disilakan. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Samija selaku Ketua Dewan Etik Daerah Kabupaten Banyumas. Yang sama-sama kita hormati Bapak Harun, Ketua Bidang Pembinaan Cabang Dapil 3, Pak Eko beserta jajarannya, Ketua DPC Kecamatan Tambak, para ketua-ketua Depra, dan wabil khusus pada kesempatan sore hari ini Ketua PCM Kecamatan Tambak beserta Sekretaris dan seluruh hadirin rahimakumullah. Sehat semua Bapak Ibu? Iya. Ini jam kritis, jam siang ya. Kayaknya memang suasananya harus panas biar tidak ngantuk begitu ya. Karena kalau silir-silir kayaknya bisa ngantuk ini. Ya alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan di tempat yang luar biasa. Ini karena banyak pohon pulenya Pak ya. Jadi namanya Kampung Pule gitu. Tapi kelihatan cuma berapa nih? 1, 2, oh banyak juga ya. Banyak ini pulenya ini ya. Nanti kalau kuat bawa pulang satu-satu pohon pulenya gitu ya. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan siang hari ini untuk menghadiri undangan kita dalam acara FGD. Tapi tadi ya pembawa acara menyampaikan di sini di backdropnya peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan Perda. Memang FGD ini menjadi salah satu kegiatan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terus kita
dorong agar anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah mampu untuk melakukan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah menjalankan fungsinya sebagai pengawas ya, untuk controlling di seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah, 35 kabupaten kota. Karena itu pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana tema yang ada, tentu saya ingin menyampaikan tentang beberapa kebijakan yang telah diputuskan, yang telah dibuat, dijadikan sebagai sebuah regulasi di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peraturan-peraturan daerah yang nanti barangkali akan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagaimana yang kita pahami, Jawa Tengah ini provinsi yang termasuk luas di Indonesia, ya. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini menjadi salah satu ya provinsi penopang Indonesia. Penduduknya sudah hampir 38 juta sendiri, ya. Terdiri dari 35 kabupaten kota yang tersebar dari wilayah utara, kemudian juga ke barat, selatan, dan timur ya. Dan kita posisinya ada di sebelah selatan ya, ada di sebelah selatan. Tentu wilayah yang luas ini dengan kepadatan penduduk yang hampir 40 juta itu ya, diperlukan satu kerjasama antara pemerintah provinsi dan juga tentu pemerintah daerah dan juga masyarakat. Karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu regulasi terkait dengan Perda nomor 3 tahun 2022 terkait dengan masalah organisasi masyarakat atau ormas ya. Alhamdulillah hadir pada kesempatan sore hari ini Pak Suwagimin selaku Ketua PCM, salah satu ormas besar di Indonesia, tingkat Kecamatan Tambak beserta juga sekretaris ya, matur suwun. Dan tentu nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana peran-peran ormas di tengah-tengah masyarakat untuk menopang ya, memberikan kontribusi positif di dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Nah, di luar itu kita berharap bahwa teman-teman yang ada hadir pada kesempatan sore hari ini, saya ingin juga mendorong bahwa ada ruang-ruang lain yang bisa diisi oleh teman-teman semuanya untuk kita berinteraksi sosial dengan masyarakat ya, dalam bentuk-bentuk yang kita mungkin bisa menginisiasi, mendorong, membawa ya, membersamai masyarakat agar bisa berperan aktif di dalam melakukan pembangunan, yaitu lewat organisasi masyarakat ya. Sebagaimana yang kita pahami, di Jawa Tengah hari ini kalau secara catatan ya, secara catatan hampir sudah ada 20 ribuan organisasi masyarakat ya. Dan ormas yang ada di Jawa Tengah ini yang sudah terdaftar di Kesbangpol ini tentu peran sertanya sangat diharapkan, karena tahun 2025 ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan 125 miliar untuk bantuan hibah kepada organisasi masyarakat. Ada yang dapat di sini? Ada nggak? Nah, kenapa nggak dapat? 125 miliar. Banyak ya? Banyak apa? Banyak banget. Ya. Saya kalau berdiri ternyata silo gitu. Ya. Jadi 125 miliar ini di tahun 2025 kemarin sudah dibagikan secara simbolik hampir 55 miliar atau sekitar 44%. Dari penerimanya sekitar 1.200-an. Ya. Nah, kalau kemudian kita sebagai anggota masyarakat warga Jawa Tengah ya, diberikan ruang cukup ya, bahwa peraturan Provinsi Jawa Tengah ya, peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2022 itu yang mengatur tentang organisasi masyarakat, maka kita diberikan ruang untuk bisa membentuk organisasi-organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah
untuk melakukan kontribusi dalam pembangunan sekaligus juga menjadi corong pemerintah dan juga bisa sebagai aspirasi dari masyarakat, mungkin juga melakukan fungsi-fungsi kontrol, fungsi-fungsi pengawasan terhadap berlangsungnya pemerintahan yang ada di Jawa Tengah. Maka kita berharap bahwa seluruh masyarakat Jawa Tengah ini memiliki peran yang aktif, ya, baik yang tadi sudah mungkin tergabung di organisasi politik maupun kemudian menginisiasi masyarakat, membentuk kelompok-kelompok masyarakat dalam wadah organisasi masyarakat, baik itu basisnya mungkin keagamaan, ekonomi, budaya, lingkungan, ya, dan lain sebagainya, ya, bisa berperan aktif untuk nanti memberikan peran pembangunan terhadap lingkungan-lingkungan yang ada seluruh masyarakat. Hari ini kita melihat, ya, kalau organisasi masyarakat yang ada di sekeliling kita, kalau basisnya agama jelas tadi saya sampaikan, ada Muhammadiyah, ada NU yang di sana, ya, mereka memiliki program-program dakwah keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan juga yang lain-lain, ya. Ada organisasi-organisasi kepemudaan, ada organisasi-organisasi yang berbasis komunitas, ada organisasi-organisasi yang berbasis mungkin juga hobi, ada organisasi-organisasi masyarakat yang basisnya mungkin lingkungan, dan semuanya, ya, yang itu nanti bisa mengkonsolidasi, mengelompokkan masyarakat untuk turut serta, ya, turut serta. Contohnya mungkin perlu, ya, hari ini kita mengorganisir masyarakat agar bagaimana lingkungan kita ini mencintai lingkungan agar tidak terjadi kekeringan misalnya, ya. Maka ketika organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan misalnya untuk mencegah kekeringan, misalnya mau melakukan program kegiatan penanaman pohon-pohon yang mampu untuk mengamankan, ya, air, misalnya nanam bambu, terus pohon apa lagi yang beringin apalagi gitu, ya, sehingga masyarakat sekitar kita atas peran serta kita, ya, ini terjamin kondisi atau ketersediaan air, karena air ini adalah sumber penghidupan. Dan atas terbentuknya ormas tersebut yang mungkin bergerak di bidang lingkungan, pemerintah provinsi juga memungkinkan memberikan anggarannya untuk menopang, mensupport kegiatan-kegiatan positif yang ada di lingkungan masing-masing. Ini contoh, ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ya, bisa mengorganisir masyarakatnya untuk menggerakkan, dan kalau kemudian di wilayah-wilayah kita itu seluruhnya aktif bergerak seperti itu, saya yakin, ya, di lingkungan kita nanti ketersediaan air ketika musim hujan seperti ini, maka airnya bisa tersimpan dan bisa kita butuhkan ketika musim kering. Kalau di bidang pendidikan, oke lah, sudah banyak yang berpartisipasi. Tapi sisi yang lain, saya pikir ini butuh peran serta kita, sehingga pemerintah yang kemudian tidak memungkinkan menjangkau, ya, menjangkau seluruh wilayah-wilayah yang ada di Jawa Tengah yang luas sekali, ya, ini dengan peran serta masyarakat lewat organisasi masyarakat, maka hal terkait dengan ketersediaan air, ya, bisa terselesaikan, menjadi solusi. Demikian juga di beberapa hal yang lain, ya, maka kita memberikan ruang yang cukup kepada Bapak Ibu semuanya, seluruh warga Jawa Tengah, agar bisa berperan aktif mengambil porsi-porsi yang mungkin disesuaikan dengan kearifan lokalnya dan juga kecenderungan masyarakatnya untuk berperan aktif dalam bidang-bidang yang dimungkinkan. Kalau kemudian kita masing-masing masyarakat mengambil satu peran, ya, di desa ini, di kecamatan ini, ya, di kabupaten ini, seluruhnya bergerak seperti itu, saya pikir problematika kita di Jawa Tengah, ya, ada banyak problemnya. Ada kemiskinan, ya kan, ada masalah pendidikan, ya, ada infrastruktur, ada masalah macam-macam itu, ya, itu akan
bisa dicarikan solusi kalau kemudian keterlibatan masyarakat semakin besar begitu ya. Dan perda ini ya yang memuat pembinaan, pengawasan ya dan lain sebagainya ini memang sudah digulirkan, sudah menjadi regulasi, dan sekali lagi maka dari itu pemerintah provinsi juga berhak wajib untuk mengalokasikan anggarannya untuk organisasi masyarakat. Di sekitar kita banyak banget ini ya organisasi-organisasi masyarakat ya, di luar mereka-mereka yang mungkin sudah berperan aktif di organisasi politik ya, agar ruang-ruang yang mungkin belum terisi itu mungkin bisa diisi oleh kita semuanya. Karenanya kita berharap bahwa ormas yang hari ini mungkin sering menjadi pembicaraan ya, kemarin viral di beberapa media, ada ormas-ormas yang kesannya adalah apa ya ya isu yang kemarin sekedar mungkin di beberapa ormas yang preman itu ya, itu jangan kemudian membuat stigma seolah-olah kalau ormas itu identik dengan preman begitu ya, karena banyak ruang-ruang yang kita bisa isi. Dan ormas itu juga bisa dibubarkan ya, ormas bisa dibubarkan. Kemarin kan ada itu organisasi masyarakat yang dibubarkan oleh pemerintah ya, ada. Maka kemudian ruang lingkup ya, kegiatan yang nanti akan diselenggarakan oleh organisasi masyarakat itu tentu adalah ruang lingkup yang tidak bertentangan dengan azas atau dasar negara di Republik Indonesia ini ya. Ketika bertentangan kegiatannya, apalagi meresahkan, bisa dibubarkan. Maka kemarin di beberapa pemerintah kabupaten kota ya, itu ada yang kemudian membentuk satgas anti premanisme ya kan. Itu juga reaksi dari masyarakat ketika kemudian ada organisasi masyarakat yang kemudian meresahkan, masyarakat kemudian melawan, diorganisir lagi. Dan kemarin ya dari pemerintah pusat juga sudah melakukan rapat kerja bersama ya di beberapa kementerian terkait ya, untuk melakukan upaya penertiban terhadap ormas-ormas yang meresahkan masyarakat, apalagi kemudian mengganggu iklim investasi. Maka kenapa organisasi masyarakat yang kemudian nanti akan kita bentuk sebagai upaya mengambil peran aktif harus didaftarkan agar organisasi itu bisa terpantau, bisa teridentifikasi, dan juga dilakukan pengawasan, pembinaan, dan juga diajak kerjasama di dalam membangun pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka disinilah perlu kita melakukan pendaftaran, dan itu mudah ya, dibuat saja pembentukannya, ADART-nya, kepengurusannya, sekretariatnya, visi misi program dan seterusnya, nanti bisa didaftarkan ke Kesbangpol baik tingkat provinsi maupun di kabupaten. Nah, ini saya pikir kita diberikan cukup ruang yang luas ya buat partisipasi masyarakat ketika kita kepengen fokus mengambil peran-peran di lingkungan kita masing-masing terhadap problematika yang ada. Di samping kita punya akses, mungkin teman-teman yang sudah aktif di organisasi politik disalurkan lewat jalur politik, tapi kemudian juga kita memberikan ruang yang cukup luas terhadap ya teman-teman yang kepengen membentuk organisasi masyarakat. Karena itu pada kesempatan FGD pada siang hari ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya kepengen mengajak diskusi Bapak Ibu semuanya, kira-kira ada hal-hal yang mungkin perlu untuk mendapatkan perhatian ya, mendapatkan penajaman-penajaman terkait mungkin peran serta yang bisa dimainkan ya oleh teman-teman semuanya di dalam rangka berpartisipasi untuk membangun pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Lah, ruang lingkup ini mari kita isi. Kalau kita melihat lemah, ada sebuah wilayah yang di sana mungkin tingkat pendidikannya lemah, maka kita dorong lewat ormas ini kita memperjuangkan. Kita lihat wilayah yang mungkin lingkungannya butuh perhatian, baik itu mungkin terkait masalah tadi yang saya sampaikan, air ya, kemudian hutan, kemudian lingkungan yang lain ya, sungai dan seterusnya ya, pertanian, peternakan, perikanan atau hal-hal yang lain. Mari kita ambil peran-peran itu sehingga nanti kita bisa fokus terhadap apa-apa yang memungkinkan bisa kita lakukan. Dan sekali lagi pemerintah provinsi membuka ruang-ruang ini dan juga menyediakan anggarannya sehingga keluhan-keluhan, harapan-harapan masyarakat yang mungkin belum terjangkau, belum ada solusi oleh pemerintah provinsi, dengan adanya peran serta dari masyarakat, kerjasama dari masyarakat, maka problematika masyarakat itu bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu Bapak Ibu ya, sebagai pengantar saya ingin membuka diskusi ya, karena ini sebagai pemantik saja agar kita nanti mungkin mendapatkan masukan-masukan. Sesungguhnya apa yang dirasakan oleh masyarakat selama ini ketika kepengin aktif membangun bangsa dan negaranya di wilayahnya, hambatan-hambatan, komunikasi-komunikasi dan problem-problem ini mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Oleh karena itulah, karena yang hadir banyak, maka saya sangat berharap dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, dari yang tua, dari yang muda, mungkin mewakili suasana hati, suasana masyarakatnya, agar kita nanti bisa membahas ini sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sebagai penyelenggara pemerintah di Provinsi Jawa Tengah ya, dan di wilayah yang ini wilayah selatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Memang kita mengakui, menyadari Jawa Tengah itu luas dan wilayah selatan ini mengalami ketimpangan di dalam pembangunan. Nah, kalau tidak kita berperan aktif, kita nunggu dari pemerintah provinsi, maka saya pikir ini kita tidak akan mengalami percepatan. Oleh karena itulah wilayah barat ini, wilayah selatan ini ya, misalnya wilayah selatan itu kan identik ya sini dengan banjir Pak Harun ya, pertanian yang tergenang apa itu, kalau hujan itu tergenang ya, kalau musim kemarau kurang air begitu kan. Nah, hal begini ini kan kalau tidak ada partisipasi dari kita, saya pikir ini tidak akan selesai. Kita tidak selesai dengan hanya mengeluh saja. Kita tidak selesai hanya dengan mungkin mencibir atau kemudian melakukan cacian-cacian, makian-makian terhadap pengelola pemerintahan ini ya. Maka yang kita harapkan adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan solusi, harapan-harapan, dan insya Allah nanti kalau ada anggarannya ya nanti akan kita support. Demikian 30 menit ke depan saya berharap ada diskusi yang nanti bisa memberikan gambaran-gambaran dan juga masukan-masukan sebagai bahan ketika saya melakukan rapat-rapat koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait. Begitu, langsung saja mungkin Pak Harun ya dipimpin untuk memandu dialog pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuka cakrawala pengetahuan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi. Mari kita wujudkan pendidikan yang merata, yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Setiap orang menjadi guru,
Setiap rumah menjadi sekolah, mari kita jadikan setiap tempat sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Pendidikan untuk semua, Indonesia maju mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar bangsa. Dari rahimnya lahir generasi penerus. Dari tangannya tercipta karya-karya luar biasa. Perempuan Indonesia telah membuktikan diri mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Di momen yang istimewa ini, mari kita berikan dukungan kepada seluruh perempuan Indonesia. Mari kita hargai karya dan kontribusi mereka, serta berikan ruang bagi mereka untuk terus berkembang. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuka cakrawala pengetahuan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi. Mari kita wujudkan pendidikan yang merata, yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari kita jadikan setiap tempat sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Pendidikan untuk semua, Indonesia maju mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk melanjutkan diskusi Pak pada sore hari ini, tadi Pak Setia Ari ya, bukan Pak Ari ya. Pak Setia Ari Negara tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait peraturan daerah tentang organisasi Masyarakat. Masyarakat ya. Ormas. Suatu kebaikan, suatu kejahatan kalau terorganisasi itu jalannya bagus. Tapi kalau kita punya kebaikan kok tidak terorganisasi, itu pasti tidak bisa jalan. Untuk itu tentang organisasi mungkin ada yang perlu atau kita butuhkan, nanti bisa diusulkan atau bisa didirikan. Terkait masalah tadi ada lingkungan ya, yang dialami di sekitar, terutama di daerah pinggiran selatan itu daerah banjir ya, dari banjir. Padahal di Banyumas itu sudah termasuk pengelolaan sampah yang terbaik gitu ya di Indonesia sebagai percontohan. Tapi kenyataannya di sungai-sungai kita masih banyak sampah ya Pak Rano ya. Sampah plastik, sampah pempes dan sebagainya itu masih banyak yang menyumbat. Mungkin ini perlu diberikan kesadaran pada masyarakat untuk membuang sampah yang benar lah, yang sesuai. Jangan membuang seenaknya di sungai. Untuk itu seputar tadi kita bisa buka pertanyaan. Mungkin dari belum dibuka 2 pertanyaan dulu. Enggak, ini kok. Bapak Parano silakan. Karena teman ini ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratno Pak dari daerah Gebang Sari. Yang saya lihat selama ini daerah Gebang Sari, Pelangkapan, Karangpetir itu wilayah banjir. Untuk memacu realisasi di lapangan untuk menahan ketahanan pangan, itu saya minta sektor real untuk pemerintahan mendorong wilayah-wilayah tersebut, karena wilayah tersebut terjadi banjir setiap musim penghujan banyak Pak. Kalau ini menjelang musim panen kedua, banjir juga itu. Akibat pendangkalan sungai dan sungai dangkal, sehingga
air di sawah sulit sekali untuk turun ke sungai Pak. Cek di lapangan Pak, melihat itu, jadi yang biasanya tanam 2 kali sekarang sekali aja sulit panen Pak. Bagaimana mereka mau sejahtera Pak? Saya harap itu hadir, coba dilihat di sana Pak. Sebab saya merasakan betul saya di lapangan Pak. Belum musim hama tikus, hama werang di situ. Bagaimana kita bisa hadir ke sana sebagai pemerintah atau wakil-wakil kita dari masyarakat untuk hadir agar di sana kita bisa jelas melihat. Dimatiin itu. Ya, jadi untuk yang saya usulkan itu, kalau untuk pendangkalan sungai itu saya usul ke desa juga nggak bisa, sebab itu kewenangan BPPS Pak. Ya, untuk wilayah Karangpetir itu kalau kita kerjasama juga kadang kita tapi bagaimana kita dewan itu ikut turun agar membantu masyarakat di sana Pak. Sebab di situ kadang ada kepala desa yang kurang proaktif juga, sehingga di situ kurang menjawab untuk sarana pertanian gitu. Yang saya inginkan agar wilayah Pelangkapan, Gemelar itu air bisa turun di saat musim hujan cepat, jadi tanaman tidak gampang mati begitu Pak. Begitu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab Pak nanti. Langsung ke 3. 3 Pak, 3. Oke, lanjut. Ada yang bertanya lagi? Tuh, maju. Sini Mas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman yang saya hormati, saya Rinardi dari Desa Watu Agung. Desa Watu Agung itu desa yang paling besar sepertiganya Kecamatan Tambak, karena desa paling besar dengan dana yang besar, tapi pembangunannya tidak merata Pak. Pembangunannya menurut anggaran di desa itu cuma 300 juta untuk pembangunan infrastruktur, dan yang lainnya untuk kebutuhan di desa. Nah, di desa sana pembangunan jalan kabupaten saja sudah rusak Pak. Sudah lebih dari 15 tahun belum ada perbaikan sama sekali. Nah, sekarang sedangkan jalan-jalan atau jalur RT, jalur RW itu kami dari masyarakat itu bergotong royong untuk pembangunan kerabat beton itu Pak. Ya itulah kami mohon kepada Bapak Dewan untuk bisa memberikan dana aspirasi lah, khususnya di Desa Watu Agung yang sangat besar dan sangat luas, dan kami sangat membutuhkan sekali Pak, karena jalannya ini untuk akses sekolah itu dan betul-betul susah Pak. Jalannya batu dan sangat menyusahkan lah gitu, untuk ekonomi dan juga untuk jalur akses kesehatan. Dan itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, satu lagi, monggo. Siapa ada yang Kasihkan. Kita pakai ini aja, itu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari warga Tambak dan Desa Negara Pelangkapan, berkaitan dengan tadi ada semacam organisasi, saya melihat bahwa organisasi itu memang harus ada pembinaan. Saya minta tolong bagaimana kalau organisasi itu semacam Dasarusma itu ya. Dasarusma kan itu yang terkecil dan anggotanya itu ibu-ibu. Untuk membina mereka itu nanti diharapkan bisa nggak jadi misalkan semacam membawa sampah yang sembarangan dan lain-lainnya, itu bagaimana itu Dasarusma itu menjadi organisasi yang sifatnya menyeluruh gitu, bukan sebatas RT saja gitu kan. Ada Dasarusma Ranting istilahnya, kemudian Dasarusma Kecamatan itu organisasi itu dari warga kecamatan dan itu dari Dasarusma Kecamatan itu bisa diorganisasi. Bagaimana caranya, barangkali ada solusi untuk bisa dibikin semacam organisasi baru sifatnya namanya Dasarusma gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ada 3 pertanyaan. Ini Pak siapa namanya? Sungai. Ini Pak siapa namanya? Tentang Suwaryo Pelangkapan. Pembangunan di Waduk Agung. Itu infrastrukturnya memang kalau yang jalur timur itu memang sangat sudah tidak layak pakai lah. Untuk beberapa kali itu ada saudara kita Mbak Ning itu terjun bebas ke jurang itu padahal mengajar di SD Suwarak yang paling atas. Itu kalau musim kayak gini banyak yang. Terus yang kedua tadi untuk keperluan kebersihan lingkungan mungkin melibatkan dasar wisma diorganisasikan atau gimana? Coba pada Pak Jarindra dipersilakan. Baik, matur suwun ini atas respon ya yang sudah diberikan Pak Suratno, Pak Rinaldi dan juga tadi terakhir Pak Waryo ya, Waryo dari Pelangkapan. Jadi betul ya, respon perhatian masyarakat ini sangat diperlukan. Ya. Dan hari ini kita melihat sebagian masyarakat ada yang abai begitu, semasa bodoh lah begitu. Kepeduliannya kurang. Nah maka munculnya organisasi masyarakat, organisasi politik, komunitas-komunitas ya yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan ini menjadi penting dan harus kita fasilitasi. Dan kegiatan sore hari ini juga menjadi ruang yang kita sediakan buat Bapak Ibu semuanya untuk mengungkapkan, menyampaikan keresahan-keresahan, problem-problem yang dialami oleh masyarakat yang barangkali itu tidak atau belum tertangkap oleh kita yang ada di pengelola pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau berbicara dari pertama Pak Suratno ya, Kebangsari, Jawa Tengah dengan gubernur yang baru ini memang kemarin membuat program menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang kokoh di dalam menyediakan ketahanan pangan nasional. Jadi ketika kita berbicara ketahanan pangan memang ini implikasinya banyak banget ya. Perhatian pemerintah provinsi hari ini sudah sebetulnya jelas bahwa ke depan kita kepingin sektor pertanian ini yang menopang ketahanan pangan harus jadi perhatian. Maka kebijakan pemerintah provinsi dan juga sudah disampaikan ke pemerintah kabupaten kota agar bersinergi untuk melakukan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur yang terkait ya tentu dengan ketahanan pangan, infrastruktur pertanian, infrastruktur perairan dan infrastruktur yang lain, bahkan juga didorong hibah-hibah yang nanti basisnya adalah mendukung ya untuk ketahanan pangan, insya Allah akan difasilitasi dan dia prioritaskan oleh pemerintah provinsi ya. Jadi kalau tadi ada keresahan, ada aduan, ada evaluasi, biasanya 2 panen dalam 1 tahun. Sekarang karena pendangkalan sungai cuma 1 kali ya Pak Rano ya tadi ya, 1 kali ya. Nah ini kan prihatin, maka ini pasti tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah provinsi. Mestinya panennya kalau bisa setahun 5 kali gitu kan, 5 kali ya, minimal 3 kali. Nah ini malah 1 kali karena pendangkalan. Tapi tadi sudah menjadi kesadaran dari masyarakat yang diwakili Pak Suratno bahwa memang sungai ini menjadi kewenangan pusat BPWS ya. Tapi ini akan menjadi komunikasi kita karena kita kan juga menjadi kepanjangan tangan. Pemerintah provinsi itu menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat ya. Dan nanti akan menjadi bahan evaluasi dan juga koordinasi di kita untuk ada intervensi dari pemerintah pusat dalam hal ini komisi terkait ya, apalagi kita punya komisi 5 di Banyuwangi itu ada 3 orang perwakilan DPR RI yang berada di komisi 5 ya. Nah maka kita berharap wilayah selatan ini yang kayak hari ini sedang hujan ya, ini airnya tidak kemudian naik dan tidak turun-turun ya. Kalau di wilayah selatan nggak turun-turun sehingga tidak bisa ditanami juga. Kalau sudah ditanami busuk karena terendam air terus begitu kan. Nah ini
Ini masukannya penting ya, agar nanti jaminan ya masyarakat yang memang mungkin berada di sektor pertanian ini memiliki optimisme, tetap bersemangat ya. Apalagi hari ini anak-anak muda kan pada nggak mau bertani karena ya jaminan infrastruktur, kemudian perhatian dan situasi lingkungannya tidak mendukung begitu ya. Nah ini semoga menjadi prioritas dan nanti akan kita dorong ya agar wilayah ini dari dulu sudah menjadi diskusi tapi belum ada solusi yang konkret ya. Jadi kalau lihat naik kereta api itu ya kelihatan kayak segara gitu kan, itu sepanjang rel itu kan, karena airnya nggak surut-surut begitu ya. Ini matur suwun Parano ya, tapi regulasi-regulasi yang lain ya yang terkait dengan pertanian ini sudah ada ya, termasuk di dalamnya adalah lahan sawah dilindungi LSD. Itu nanti masuk ke dalam penataan ini ya, RT RW, tata ruang dan tata wilayah, agar beberapa lahan-lahan pertanian yang memang nanti menghasilkan padi ya, itu sudah diproteksi untuk bisa tidak dialihfungsikan menjadi perumahan mestinya ya. Tapi kalau kemudian sudah diproteksi, kemudian fasilitas air, kemudian fasilitas transportasinya, pupuk macam-macam nggak ada ya, masyarakat tidak akan tertarik ya kan. Maka kita nanti akan memberikan masukan-masukan terkait dengan itu. Tapi saya ingin berharap ya bahwa monggo masyarakat kemudian melakukan upaya-upaya secara bersama terkonsolidasi ya untuk mencari solusi bareng-bareng. Sebagaimana tadi mungkin di beberapa nyambung yang Watu Agung ya, Watu Agung itu sampai sudah gotong royong ya, gotong royong basisnya mungkin RT RW ya, atau kelompok masyarakat itu juga bagian dari organisasi masyarakat. PKK di dalamnya atau tadi sudah disinggung Dasawisma ya, itu juga menjadi organisasi masyarakat ya, organisasi masyarakat. Maka ruang-ruang ini kita perlukan, partisipasi ini ya terus kita dorong ya, kita lakukan pembinaan, pengawasan agar mereka-mereka yang mungkin mampu mengorganisir, mendorong kelompok-kelompok masyarakat, misalnya tadi sampah. Pak Harun tadi menyampaikan Banyumas katanya juara sampah Asia bahkan gitu, penghargaannya begitu. Tapi faktanya di lingkungan ini masih banyak sampah. Ya kalau kota mungkin dibanding dengan yang lain iya. Dan di desa karena masih banyak tanah-tanah kosong ya, biasanya sampah gampang dibuang, dibakar. Tapi kalau di rumah-rumah perumahan yang sempit, buang sampah sembarangan jadi masalah begitu kan. Nah maka sampah itu harusnya sudah selesai dari rumah. Nah problem kita, masing-masing rumah itu kan memproduksi sampah kan bisa satu hari mungkin ada yang 1 kilo ya, baik sampah makanan, sampah kemasan ya, yang penting bukan sampah masyarakat begitu ya, sampah-sampah yang lain begitu kan. Sehingga setiap rumah tangga itu ketika memproduksi sampah, kemudian dari rumah sudah tidak dipilah dan dipilih, dan kemudian di apalagi itu ya yang nggak punya dan nggak menyediakan tempat pembuangan sampah ya, diwadahi, benar diwadahi, tapi ke kali gitu kan, sehingga di sungai itu ya terjadi pendangkalan juga. Ini juga kesalahan masyarakat yang kurang sadar begitu kan. Saya rumahnya sampingnya sungai itu, rumah saya ya, itu kalau saya ngelokok itu nangkono anak pempos ya kan, anak kadang kasur bodol, anak pring, anak apa kayak kedebogan, ada plastik banyak banget itu pada panting sumpel begitu ya. Karena memang ini harusnya selesai dari rumah. Nah kemudian pemerintah memberikan fasilitasi. Nah kalau kemudian keterlibatan masyarakat tadi ya, kayak Dasawisma, PKK, RT RW itu kan sama dengan ormas itu ya. Itu kemudian didorong, maka problem kita kaitannya sampah bisa selesai. Nah Watu Agung ini memang menarik menurut saya, sehingga kemarin ada wacana pemekaran ya Mas Adi ya, kan sudah ada ya, karena penduduknya itu kan di atas 10.000 itu satu desa ya. Kalau di kota 10.000 biasa, tapi kalau di desa sudah di atas 10.000 itu luas banget. Nah ini kan butuh
intervensi perhatian pemerintah terkait infrastrukturnya, apalagi memang tempatnya geografisnya agak naik ya, sehingga tadi jalannya masih batu ya, dan itu bukti bahwa karakteristik masyarakat desa itu yang penuh gotong royong, sampai bangun jalan saja ya itu gotong royong, istilah di kita diserasah ya, diserasah pakai watu, golet watu, dipecahi, kerja bakti, mengalokasikan waktu tenaganya ya, bahkan juga ya mungkin ada yang urunan begitu kan. Ini budaya yang harus kita bangun ya. Nah, karakteristik masyarakat ini mungkin juga perlu kita pertahankan ya, dengan cara tadi gotong royong, baik basisnya tadi mungkin RT RW desa atau kelompok-kelompok pencinta lingkungan yang memang mestinya ini kemudian kita perhatikan ya. Dan panjenengan semuanya mungkin bisa menjadi inisiator ya, untuk menjadi tadi magnet ya, buat masyarakat, agar masyarakat itu dikelompokkan untuk memberikan perhatian terhadap problem-problem tadi, misalnya masalah sampah ya, masalah infrastruktur. Saya kemarin juga ada tuh di kota ya, ngajuin ada, karena mungkin tadi kalau tadi di Watu Agung 15 tahun yang belum di ini ya, kota ya Grendeng itu ya, ada masih WA-nya ke saya itu ya, minta bantuan ke saya karena kepengen bangun jalan begitu. Dia mengorganisir masyarakat ya, kader ini mengorganisir masyarakat untuk dandani jalan dewek begitu, dandani jalan dewek. Tadi ngajukan sejumlah sekian rupiah begitu kan, karena totalnya ya masih di bawah 10 juta sih begitu. Dan itu memang kita akui ya, konsep pembangunan itu kan butuh perencanaan ya. Kalau yang dadakan, yang kecil-kecil itu kadang-kadang malah tidak terperhatikan ya. Tapi sih gede juga pada baik. Nah, itu juga mungkin butuh komunikasi. Sehingga tadi kalau keluhannya ke desa dan macam-macam juga belum mendapatkan perhatian, barangkali nanti kepada anggota dewan di kabupaten, di provinsi maupun di pusat, nanti mungkin bisa menjadi solusi. Dan ini mungkin bagian perencanaan, sehingga tidak bisa buru-buru juga hari ini datang ngomong kemudian besok enggak gitu ya, karena konsep perencanaan itu kan memang ya tidak bisa sak-dek-sak-nyet begitu ya. Ini dimasukkan dulu, disampaikan ke sana, dan itu menjadi bagian dari perencanaan masuk ke dalam APBDes ya. Dan juga nanti kita butuh komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat ya. Dan di musrenbang tingkat desa mohon tetap diperjuangkan ya Mas Adi ya, untuk disampaikan prioritas di wilayah-wilayah Watu Agung. Dan saya yakin Watu Agung karena luas ya, mungkin tidak hanya wilayah jenengan dok, kita kan wilayah yang lain juga seperti itu. Nah, kita berharap ya bahwa ketika kelompok-kelompok masyarakat itu kita dorong dan dijadikan garda terdepan di dalam penyelesaian problem-problem sosial, saya pikir kita nanti akan mendapatkan nilai positif ya. Pertama tentu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari masyarakat. Jadi kita menjadi solusi terhadap problem-problem itu. Nah, maka basisnya bisa tadi berangkat tidak dari mungkin organisasi politik ya, karena mungkin kalau politik kesannya mungkin sempit ya, hanya misalkan partai ini saja begitu. Tapi kalau organisasi masyarakat kita mungkin menjadi perekat, banyak pihak, banyak golongan, banyak kepentingan, tapi menyelesaikan satu problem yang sama, yaitu misalnya tadi masalah sampah ya, masalah sampah. Nah, ini kelompok masyarakat ini mari kita dorong, mari kita berdayakan, dan kita inisiasi ya, agar mendapatkan perhatian di sekitar kita maupun buat komunikasi menjadi mitra dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ketika memang pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat belum mampu untuk menyentuh sisi-sisi itu ya. Dan mekanisme komunikasi itu menjadi penting kalau kemudian Bapak Ibu semuanya memang proaktif ya, memberikan perhatian terhadap lingkungannya. Mungkin begitu Pak Harun untuk sesi pertama, monggo dilanjut kalau masih ada. Cukup Bapak, masih ada yang mau diusulkan notanya? Satu lagi, monggo. Udah barat Pak Kau? Udah barat.
Terima kasih untuk waktu yang kedua Pak. Ini masalah ekonomi masyarakat Pak. Dan sekarang melihat pengangguran juga banyak. Lulusan tahun dosen tapi lapangan kerja nggak ada. Jadi kita untuk merangkul mereka itu lebih dekat. Kalau mereka itu punya kegiatan-kegiatan yang menunjang ekonomi kesejahteraan mereka Pak. Itu coba saya minta dari Bapak untuk bisa hadir bagaimana untuk bisa dari Depra itu punya modal untuk bangun kader-kader begitu Pak. Belum saya kadang misal mau kegiatan Depra di wilayah desa itu kadang-kadang kita benturannya masalah anggaran. Terus kedua di situ kalau kegiatan-kegiatan itu menunjang ekonomi tanpa mereka istilahnya dikasih honor, mereka sudah bisa aktif Pak. Tapi yang sering terjadi di masyarakat itu mereka bisa diajari produk tapi pembuangan produknya nggak ada, yang bagian marketing nggak ada, sehingga mereka kesulitan Pak. Jadi kalau dibina untuk produk itu mudah, tapi kesulitan pemasaran. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan untuk masyarakat kecil, dan itu untuk menambah lapangan pekerjaan di masyarakat. Sebab saya juga lihat generasi sekarang beda dengan generasi 90 kesini Pak. Generasi dulu masih mending, 2000 kesini sudah lain, setiap hari pijat HP. Kalau pijat HP jadi dapat duit sih nggak apa-apa. Iya, saya juga mau. Terima kasih, begitu aja. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuka cakrawala pengetahuan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi. Mari kita wujudkan pendidikan yang merata, yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari kita jadikan setiap tempat sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Pendidikan untuk semua, Indonesia maju mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar bangsa. Dari rahimnya lahir generasi penerus. Dari tangannya tercipta karya-karya luar biasa. Perempuan Indonesia telah membuktikan diri mampu berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Di momen yang istimewa ini, mari kita berikan dukungan kepada seluruh perempuan Indonesia. Mari kita hargai karya dan kontribusi mereka, serta berikan ruang bagi mereka untuk terus berkembang. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan satu saja. Ya, satu saja ini ya. Waktunya sudah masuk pasar, sudah lewat dari tadi. Kita sesinya sudah cukupkan. Kita silakan Pak Karim untuk menjawab. Baik, pengangguran memang menjadi momok ya buat kita, buat anak-anak kita, karena memang ekonomi kita hari ini memang tidak baik-baik saja. Maka kalau kita kembali kepada tema kita ya tentang ormas, organisasi masyarakat, ormas maupun organisasi politik sesungguhnya bisa untuk membantu dalam pemberdayaan ekonomi ini. Ya. Saya sangat berharap bahwa ketika berbicara modal, ketika berbicara fasilitasi yang lain, ya, ini basicnya dari bawah. Karena desa A dengan desa B, ya, masyarakat A, masyarakat B itu kan kecenderungan dan kemampuannya beda-beda.
Jadi tidak memungkinkan programnya dari atas nih seperti ini, nanam cabai gitu misalnya. Tak kasih modalnya, tak kasih misalnya kalau nggak punya lahan dikasih polybag misalnya ya, dikasih polybag, dikasih tanaman cabai, bibit cabainya gitu ya, disebar. Masing-masing rumah dikasih 100 polybag misalnya gitu. Bisa ada yang mampu, ada yang tidak mampu karena kecenderungan masing-masing itu kan ini. Jadi misalnya ada pembentukan ormas terkait dengan pemberdayaan ekonomi ya, bergerak misalnya membantu meminimalkan pengeluaran untuk cabai karena cabai harganya sensitif. Ya kan? Sensitif ya. Musim kemarau begini mungkin masih musim hujan pada orang tadi misalnya gitu ya. Nah, apakah kemudian nanti cabenya ya itu polybagnya bibitnya tambah 1 payung begitu ya, biar nanti tukul begitu kan misalnya gitu kan. Sehingga masing-masing rumah tangga itu mungkin dengan minimal hitungan kita kelompok organisasi masyarakat itu ngitung jangannya nggak saben-saben rumah itu 10 polybag cabai kayaknya ya bisa untuk bertahan. Ya. Jadi setelah 2 bulan nanti ya ormas itu, kelompok masyarakat itu kemudian melakukan pembinaan agar nanam lagi sehingga nanti terus berputar bahwa minimal kita tidak mengeluarkan biaya untuk cabai misalnya gitu. Itu kan pemberdayaan. Ya, dari mana duit untuk beli polybag? Dari mana untuk mungkin penanaman bibitnya, yaitu bisa diajukan kalau kemudian ormas itu memiliki badan hukum ya. Jadi tentu berangkatnya adalah dari bawah, bukan dari atas top down kasihkan begini begitu. Maka lowongan-lowongan pekerjaan hari ini juga banyak pabrik yang pada tutup begitu kan. Nah, maka kita mungkin mampu untuk menggali gagasan ide-ide di bawah sehingga hari ini mungkin minimal ya kita belum produktif tetapi kita mengurangi sisi konsumtifnya dengan cara seperti itu. Misalnya satu rumah nanam jahe gitu ya, pakai kandi yang pakai tanah itu misalnya masing-masing 20 kandi gitu. Kalau nggak punya tanah ya, itu kan tanah bisa minta itu kan, atau beli 1 truk begitu kan diwadahi. Barangkali kalau kemudian tadi basisnya Dasa Wisma atau RT dengan basisnya atau kader-kader 10 kader masing-masing 20 itu jadi duit tanpa disadari loh ya, tanpa disadari. Itu mungkin bisa menjadi sampingan ya. Apalagi kalau yang cerita ayam 10 bisa menjadi miliarder begitu ya. Di Facebook kan ada itu. Ya. Itu kan contoh ya. Berangkat dari sana. Artinya kelompok masyarakat ini ya untuk melakukan pemberdayaan, nanti di dinas-dinas juga sebetulnya ada itu. Di dinas-dinas ada. Nah, kalau lewat yang politik ya lewat aspirasi. Kalau masyarakat mungkin nanti bisa pemberdayaannya basisnya basis yang mungkin kita nyengget ya dari program-program yang ada di kementerian, yang ada di dinas-dinas ya. Ini contoh ya, misalnya nggak punya tanah ya, hidroponik misalnya gitu kan, atau tadi apalah yang kira-kira punya kecenderungan. Yang punya kecenderungan ternak ya ternak, yang punya ikan, burung, pertanian itu kan, dan seterusnya. Gitu Pak Suratno. Saya berbahagia sekali pada sore hari ini ada interaksi yang mungkin ini menjadi PR kita semuanya, bahwa ternyata di bawah itu ya masyarakat dalam suasana yang masih susah ya tetap bisa optimis dan memberikan perhatian terhadap lingkungannya yang baik. Maka kita yang tergabung di dalam organisasi politik dan juga mungkin nanti mengorganisir dari organisasi masyarakat, barangkali kita akan memberikan solusi terhadap problematika yang ada, dan semoga itu semuanya menjadi jariah kita semuanya. Salam buat keluarga dan semoga kita nanti bisa dipertemukan di acara-acara yang lain, dan nanti mohon terus partisipasi, perhatian buat masyarakat, dan tentu ini buat kemajuan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi acara bersama Pak Setia hari ini telah berakhir. Saya sampaikan terima kasih dan sugeng kondur nih Pak. Salam untuk keluarga Bapak. Walaupun saya nggak kenal, tapi kita Muslim, jadi anggap saja saya kenal.